teman-teman semua. Pada kesempatan ini saya akan bacakan salah satu cerita kiriman dari salah satu alumni SMP Negeri 1 Ponjong dalam acara Ponjong 1 Punya Cerita. Cerita ini menggambarkan suasana Ponjong yang masih berkabut bila saat pagi kami berangkat sekolah, yaitu suasana Ponjong pada tahun 19 ... Sengaja dirahasiakan karena nanti pada akhir cerita para alumni yang lain silahkan menebak cerita ini dikirim oleh siapa, angkatan tahun berapa. Karena nanti yang bisa menebak cerita dengan cepat, dengan tepat, maksud saya akan mendapat reward dari sekretariat alumni. Selanjutnya akan saya bacakan. Kami siswa-siswi SMP Negeri 1 Ponjong, waktu itu yang mayoritas selalu berangkat sekolah menggunakan sepeda dengan bermacam-macam jenisnya hingga memenuhi parkiran yang ada di belakang gedung sekolah. Dan apabila tidak hati-hati saat mengambil sepeda sebanyak itu bisa rubuh bareng. Bisa bayangkan kan suasana saat itu? Yang mungkin tidak terbayangkan oleh angkatan adik-adik kita. Mulai tahun berapa ya nggak pakai sepeda lagi tuh. Tapi kalau tahun saya sekolah sih, saya lulusnya 86, itu rata-rata masih memakai sepeda ontel. Saya merasakan suasana Ponjong pada waktu itu begitu ramai, tidak seperti sekarang yang cenderung sepi. Mungkin banyak yang ditinggal merantau ke kota atau ya sudah menyebar ke seluruh Indonesia, bahkan seluruh dunia. Ada lulusan SMP 1 Ponjong. Suasana Ponjong saat itu hiruk pikuk, gemah ripah, los jinawi, pokoknya gayeng. Apalagi kalau bertepatan dengan hari pasaran. Aroma kician. Wow, kician sampai sekarang kician masih melegenda. Tempe mandeng krawu dan pecelnya menggoda. Saya sendiri ingat angkatan saya kalau olahraga ke lapangan Ponjong, kalau ini kan ingatnya kician sama tempe melanding krawu yang lumayan. Tapi kalau teman-teman saya itu ngambilin kerupuk yang dijemur di pinggir jalan itu loh. Padahal kerupuknya belum digoreng gitu, terus alat-alat nih. Pokoknya kenangan yang indah. Kembali ke cerita kiriman dari salah satu teman ini ya. Suasana di sekitar Tabon saya juga merasakan lebih ramai daripada dulu. Kami setiap sore selalu bermain bola dan tidak kekurangan pemain, bahkan berlebih. Sampai ada pemain cadangan atau berambang kosong. Bila hujan, kami main banjir-banjiran, gobak sodor, bentek, dan kalau malam suka ada kegiatan nyuluh pakai lampu rumah. Ya, juga suasana apabila ada event perayaan, hari besar keagamaan, dan hari besar kenegaraan. Kami masih bisa menonton pertandingan dalam rangka Agustusan antar kelurahan yang begitu serunya dengan para penonton yang fanatik pada tim yang dijagokan. Ada upacara bersama dengan seluruh sekolah yang diadakan di Kecamatan Ponjong. Sampai sekarang pun iya sih. Dan sorenya kami mengadakan karnaval bersama. Lumayan ini masih pakai kata karnaval. Karnaval itu kata yang lama, Deng. Suka dikerjain karnaval, pawai kali. Iya. Tidak sampai di situ. Malam harinya kami menggelar acara Tabtu. By the way, ada yang tahu Tabtu tidak? Tabtu taunya ya Tabtu kemesraan kali ya. Kalau yang sekarang sedang viral, plesetan. Ini plesetan. Tabtu. Angkatan berapa ya? Masih kenal Tabtu. Kalau anak sekarang sudah beda lagi istilahnya. Selain kemeriahan yang sudah saya ceritakan di atas tadi, kami waktu itu juga antusias bila ada pemutaran film
di lapangan Ponjong maupun PPC. Apa itu? Nonton sorot. Pernah suatu saat saya nonton film itu sampai berturut-turut beberapa malam. Akibatnya besoknya saya sakit sampai nggak masuk sekolah, dan orang rumah bilang aku mendem sorot. Kalau sekarang apa? Ada lagu mendem. Enggak usah dilanjutkan. Nonton sorot ya. Biasanya dulu sponsornya jamu jago yang ada cebol-cebolnya. Apa itu cebol-cebolnya joget-joget. Saya lanjutkan. Begitulah kira-kira suasana Ponjong pada dekade tahun 1900 titik. Waktu saya masih sekolah di SMP Negeri Ponjong, saya pribadi dan beberapa teman seusia masih asik dengan dunia anak-anak yang sebenarnya sudah waktunya ditinggalkan dan berangkat ke masa remaja. Apa karena akibat saya masih senang bermain dengan teman-teman yang usianya di bawah saya, sehingga pernah, nah ini sudah mulai nanti ceritanya yang harus ditebak itu. Sehingga pada kok belibet gini ya. Sehingga pada suatu ketika saya sedang main mobil-mobilan, tanpa terduga teman-teman SMP saya datang dan saya terciduk. Rasanya malu sekali. Mainan langsung saya lempar jauh-jauh, tapi terlambat. Teman-teman SMP saya sudah melihat dari jauh. Nah, ini adalah clue. Siapa yang SMP-nya masih suka main mobil-mobilan? Dan mobil-mobilan biasanya orang Ponjong sih. Kalau zaman itu masih jarang ya. Mungkin ini dikirim dari satu tempat yang lebih ramai ini. Ya, ini clue untuk bisa menebak kiriman dari siapa ini. Saya lanjutkan. Begitu dekat mereka langsung ngomong, "Loh, kok diuncalke dolanane? Terus ke wae." Artinya yang masih main-main mobil-mobilan wis isin malu, tapi temannya enggak tahu ini temannya ini ngeledek melulu atau pengen main bersama. Selanjutnya ya. Mungkin itu juga yang mengakibatkan saya tidak begitu tertarik atau peka kalau ada ternyata teman sekolah, sebut saja Mbak E, secara langsung lebih berani mengungkapkan perasaannya. Dia bilang saya masih anak-anak, nggak tahu kalau ada yang naksir. Mbak E ini usahanya lumayan intens, kayak acara selebriti, apa itu acara reality show, talk show intens. Lumayan intens dan militan. Kayak pasukan aja militan. Salah satunya dengan menunggu di bengkel sepeda setiap saya berangkat dan pulang sekolah sambil menyapa saya. Woi, bareng. Woi, bareng. Tapi saya yang saat itu masih asik dengan dunia anak-anak hanya menatap tanpa ekspresi, cenderung cuek. Mungkin ketika diajak, "Woi, bareng," terus cuma gini mungkin. Atau gimana? Bahkan saya mempercepat mengayuh sepeda supaya bisa meninggalkan Mbak E tersebut. Tidak hanya sampai di situ, Mbak E ini juga sering menyambangi rumah saya dengan motor. Siapa ini waktu itu ya yang udah naik motor? Selanjutnya, maafin pemenggalannya saya lupa. Motornya itu motor bebek. Jadi setiap sore bersama teman karibnya, sebut saja namanya R. Dan begitu tepat melintas di depan rumah, Mbak E ini selalu membunyikan klaksonnya. Din din. Saya sering ketawa sendiri bila ingat zaman semono. Bahkan saking penasarannya, Mbak E pernah main ke rumah dengan dalih menanyakan prakarya kelompok. Kalau zaman sekarang ini namanya modus. Tapi menurut saya nggak apa-apa kok, biar modus yang penting tulus. Oke, lanjut. Dan sudah bisa diduga, sayanya bingung cara menyambut mereka. Maklum, masih anak-anak, nggak pegang. Anak-anak sih sifatnya. Kalau orangnya sih harusnya udah SMP nih, kelas 2 apa kelas 3 nih ya. Kalau kata anak sekarang sih jadi salting. Nah, salting. Dan orang-orang rumah
menggoda saya dengan berujar, "Wong ditekani bidadari kok malah bingung kok Peki," katanya gitu. Nah, lanjut ya. Kalau di sekolahan modusnya beda lagi. Mbak E ini sering menyambangi kelas saya dengan sahabat karibnya yang berinisial R tadi, dengan dalih mau mencari guru buat mengajukan pelajaran. Dan biasanya Mbak E ini ngomongnya mencari guru, tapi matanya malah melirik ke saya sambil senyum-senyum gitu. Wah, orang itu nih Wong seneng ya, gimana usahanya? Namanya juga usaha, Mas. Oh my god, indah sekali kalau ingat waktu itu, perasaan bercampur aduk antara lucu, nyesel. Kenapa dulu gue gak sikat aja? Emang kotoran disikat. Oke, lanjut. Jadi ceritanya begitu kira-kira kisah kasih saya di sekolah tercinta ini, sampai akhirnya di hari pembagian ijazah, sahabat karibnya Mbak E ini yang berinisial R, yang kemana-mana selalu berdua menghampiri saya dan memberi surat dengan amplop warna pink bergambar bunga di pojok atas. Ngembat teman sendiri rupanya. Sambil gini, saya lanjut, maafin. Maafin ini jadi belibet. Yang waktu itu amplop warna pink bergambar bunga itu udah TOP BGT. Sambil berpesan begini, bacanya di rumah ya. Sampai di rumah saya langsung membuka surat yang berwarna pink tersebut dengan aroma wangi yang semerbak. Sekarang mah nggak model, tapi waktu itu paling keren pokoknya. Saya pikir surat itu titipan dari Mbak E, tapi apa yang terjadi? Ternyata surat itu bukan dari Mbak E, tapi dari dia sendiri, sahabat karibnya Mbak E. Maafkan aku. Ada lagunya Padi itu gimana ya? Aduh, lewat aja lah. Kenapa tadi saya tidak belajar? Sejak saat itu kami yang sudah berbeda SMA dan berbeda kota, selain intens menjalin hubungan jarak jauh dengan surat-suratan, yang istilahnya anak sekarang LDR, cinta jarak jauh nih. Ya, akhirnya terjadi cinta segitiga. Ada ya lagunya, kota apa sih dia? Cinta segitiga. Dan itu semua tanpa diketahui oleh Mbak E. Aduh, teganya ya Mbak R ini ya. Coba kalau kita bertukar tempat, jangan sampai deh terjadi. Ya, tanpa disadari maka terjadilah cinta segitiga. Itu cluenya. Kalau ada temannya yang tahu, ada temannya ini pasti ada yang tahu ini. Ya, diterusin nggak ya ceritanya? Ya udah enggak dong, kan ceritanya udah lulus dari Spen Sapo. Cuma mau dikasih bocoran dikit nih dari pengirim cerita. Mereka itu pacaran sampai sama-sama kuliah. Maka ada yang bilang, kota Jogja tercipta oleh mantan dan angkringan. Itu tadi cerita kiriman dari salah satu alumni SMP Negeri 1 Ponjong. Cluenya ini aja ya, ini terjadi tahun 80-an. Tahun 80-an. Kalau saya sendiri udah lulus SMP itu 86. Ini masih lulusnya masih di atas saya ya, berarti ya, sudah terlalu lama, 38 tahunan lah. Jadi bisa dilihat, bisa yang angkatan alumni itu bisa pikir ini siapa ya gitu. Oke, demikian cerita dari salah satu alumni SMP Negeri 1 Ponjong. Ditunggu ceritanya yang lain. Semoga acara ini akan mempererat silaturahmi kita. Selamat siang. Pertama ku rasa jangan pernah akhir cerita cinta kita.
apabila